Dalam sebuah perjalanan akan selalu ada cerita yang mengiringinya. Kita pun akan diberi tantangan serta pilihan. Salah satunya adalah rasa ingin segera sampai tujuan sesuai waktu yang direncanakan, atau memutuskan untuk beristirahat di tengah jalur demi menjaga keselamatan dari kelelahan dan gelapnya malam. Keputusan yang cukup bijak. Pagi itu kami terbangun dalam sejuk. Badan yang lelah kini terrecovery dengan baik, diiringi sambutan udara segar embun pagi. Dan sekarang kami siap memulai cerita pendakian berikutnya. Wah, jadi semalam tuh karena gembur, terus nggak kelihatan nih jalan-jalannya nih. Akhirnya banyak yang kepater. Jadinya malam kita tuh terpaksa kita camping di sini nih semalaman. Kemalaman sorry ya, karena kemalaman kita camping di pos 3,5. Dan kita akan lanjut hari ini ke pos 4 dan juga pos 5. Pos 5 ujung sana tuh. Jadi sekarang ini kita menuju ke pos 4 dan terus pos 5. Semalam kita memutuskan untuk buka tenda camping di pos 3,5. Sekarang kita udah pukul menunjukkan jam 9 WITA. Kita lanjut ke pos 5 ya, Gunung Tambora. Let's go. Menu sarapan kali ini dibuka dengan ceruk V yang mengejutkan. Gusto ako basta Rumputan yang tinggi, serta pelukan kabut yang cukup tebal. Jadi treknya tuh menuju ke sini tuh pasirnya gembur, terus banyak jalur air, dan rumput di langit juga tinggi nih, setinggi mobil. Jadi kalau dari view drone tuh yang kelihatan cuma RTT-nya aja sama rooftopnya aja nih. Asik sih. Jadi dan kabut juga tebel, jadi jarak pandang lumayan cukup pendek. Ini jalan menuju pos 4 ya. Kita tuh naiknya tuh nggak begitu curam ya pastinya. Treknya pasir, jalur air, cuman ya view-nya keren banget. Tadi sempat di drone, keren banget sambil lingshot. Sungguh takjub kami dibuat. Hamparan savana ini sangatlah indah dan memukau, membawa kami seakan berada di belahan dunia lain. Sangat eksotis. Ini kali pertama bagi saya melintasi hamparan savana seluas ini. Seindah ini loh Gunung Tambora. Tidak salah jika perjalanan ini kami sebut Tambora Dreams.
Wow. Jalur nggak kelihatan. Aman dok? Aman aja. Nggak kelihatan ya? Jangan tegak. Masih kuat. Pendakian ini memang penuh dengan kejutan. JK Dr. Noval tiba-tiba salah menginjak jalan. Roda belakang kiri mobilnya terperosok dalam lubang besar, hingga roda depan kanan mengangkat, hampir saja kelontang. Syukurlah masih diberi keselamatan. Depana tenaga baru. Dalam proses evakuasi ini, tiba saja sekelompok penggiat off-road lokal sedang patroli jalur dari Dorocanga ke Piyong, berpapasan dengan kami. Alhamdulillah banyak tenaga bantuan untuk mengevakuasi JK Om Dokter ini. Apa bahasa? Mantap toh. Dalam banget itu. Cuma begitu. Standing. Itu kalau anjing lagi kencing. Tidak lama kami melanjutkan perjalanan karena ranger kami memberitahu bahwa di depan masih banyak obstacle yang cukup berat yang akan memakan banyak waktu. Bergegas melanjutkan perjalanan. Terima kasih kepada teman-teman offroader lokal yang membantu mengevakuasi JK Om Dokter. Bagus banget ya savananya. Keren. Dia dapat reaksi lagi nih. Naik lo ya, tarik aja dulu. Naik. Oke. Makasih bang. Nomor monitor. Di kopi. Itu kan si mobil pas lagi ke bawah lagi. Itu si Ate Fitri sama Acam sama si siapa tuh istrinya tuh. Sarah di ke atasin aja. Gak usah. Mobil ranger yang juga udah kaliwatan ku ya kuplado ya. Yang bisa dibawa apapun kayak cemilan apa segala macam bawa aja dulu. Ini udah naik. Udah naik, ini udah naik. Saya lupa lagi nih. Udah jalan. Kita Pri. Lumayan. Kita sampai pos 5 ternyata beneran.
3 apa 4 tanjakan terakhir ke pos 5 tuh cukup berat, kacau. Kiri bagus. Seberpasir itu. Tadi belum tanjakannya. Kiri lagi dong, kiri. Oke. Tanjakan terakhir, tanjakan terakhir. Oke, semangat, semangat. Gimana? Kiribi. Mas. Aku kemana? Kanan kan. Kiribi sama kamu. Oh. Benar saja, tanjakan mendekati pos 5 ini cukup berat dengan kontur tanah yang sangat gembur, jalur air yang sangat dalam, serta acak menjadi sajian obstacle terakhir sebelum pos 5. Bagong dan Begu cukup mengalami kendala karena kehilangan traksi terus, sehingga dibantu ditarik beriringan oleh JK Om Dokter dan Navara Bang Jiril. Kerjasama grup sangat penting di sini. Dan si Kapibara tentu berada di urutan terakhir sebagai sweeper membantu memantau pergerakan dari belakang. Dan akhirnya kita sampai di pos 5 siang itu. Sampai kita di Jadi pos. ini udah sampai di pos 5 nih. Kita 5 KR yang semalam rehat dulu di pos 3,5 sudah sampai. Kemudian ini ada teman-teman lagi 3 KR mau langsung balik karena dia ada agenda lain. Sampai juga di pos 5. Makan di situ. Duluan aja makan. Guys, Bagong kan sih kita berburu Bagong. Bagong asli kata mau nyerodok kata. Ya nama cuma ada satu. Terus jinak katanya. Oh gitu. Kata apa teh jinak mah bisa dikit. Bagong. Jadi ada Bagong di sini cuma satu ternyata dan jinak katanya. Tapi nggak bisa di pending. Aja. Om Jun, thank you ya. Kita nggak camping bareng lagi. Oke. Lain event. Siap. Ini orang ajakan menipan ya, ya. Ayo atuh ayo. Thank you ya Om ya. Hati-hati di jalan ya. Tadi Om lo mana Om? Sampai ketemu Om. Iya. Ya Om, tadi di jalan Om. Mobilnya udah keluar tuh. Iya, tadi udah lihat. Tadi dah. Oke, motor kaki. Bisa mengkol ka dia tah. Yang ada di hutannya mau dimakan enggak? Di hutan. Makanya benar tembakin. Yang makan gua. Kan gampang. Inilah perjalanan. Terkadang kita tidak bisa selalu beriringan dalam waktu bersamaan, walaupun dalam tujuan yang sama. Teman-teman ini turun duluan karena sudah semalam camping di pos 5 dan mereka ada agenda lain menuju Pulau Moyo. Kang, gimana Kang? Ke pos 5. Biasa aja. Jadi ini trailer pertama yang bisa Nih. menembus kayak hari-hari kemarin. Iya, kayak kemarin-kemarin aja. Emang kita kerjaannya itu sih. Kita ini kan cari yang susah gitu, senengnya. Yang lain mah camping tuh di camping ground. Ini apa namanya ini? Hah? Ini nyusah-nyusahin diri. Jadi Manjeligan ya? Gimana ini? Pos 5, 2 WD. Naik dong. Meskipun dibantu. Walaupun 4. walaupun ribut. Naik. Walaupun bumper rusak ya jebol. Intinya semua bisa diusahakan ya. Yang penting yakin. Yakin dong. Slow. Untung refleks masih bagus. Aduh, Bapak. Dok, gimana Dok? Pos 5 Dok. Hah? Gimana nih? Ya, kalau nggak rempong bukan off-road, ya kan? Yoi, Namanya jalan-jalan, aman mantap, tapi. aman. Siap. Besok summit kita. Wah, sama. Boleh sampai besok. Siap. Oke. Pasang Ranger bersedia aja. Nah, yang mandi. Maksud lu apa lu? Sekalian beres-beres, bersih-bersih, enak tidurnya. Tidur sayur. Bahaya. Bagus.
Sudah tahu sana. Gimana nih? Entah, mantap. Makan apaan lah? Makan ikan cakalang datang dari Tondano. Jauh sekali. Ya, ada pesawat sekarang bos. Jadi ke gunung tuh nggak takut nggak ada sinyal ya Kang ya? Enggak dong, kita pakai ini tuh Starlink. Canggih sekali ini ya. Jadi kalau overlander tuh wajib bawa Oppo. Handphonenya harus Oppo. Dan Kalau Oppo udah nggak mampu baru setup Starlink. ya cakep. Siang itu kami bersantai dan bercerita. Walaupun dalam satu rangkaian kegiatan, namun pasti ada saja cerita dari sudut pandang masing-masing rekan yang sangat menarik untuk kita dengar dan ceritakan. Semua lelah hilang berselimut dalam kebersamaan. Jadi camping set kita di pos 5 sekarang ada shelter emergency di situ, tapi kita nggak boleh pakai kalau emang nggak emergency ya. Jadi kita set up di situ Prado, di sini Navara Mangoni, Everestnya Kang Lulu, Medlife, ini si Bagong, terus belakang situ ada JK. Aduh, Bu Haji masak apa Bu Haji? Coba aku videoin bikin sambal. Ini rawitnya dari Lombok, nih terasinya juga dari Lombok. Oke. Kita tunggu hasilnya. Aman aja ini masaknya. Ya, dengan ayam taliwang. Kacau. Tuh ayam taliwangnya baru matang. Nah ini nih, tadi ada yang lepas. Digado, yang kecil. Kacau sekali. Ini yang penting. Di kamari rek nyambalnya, kesempatan. Ini yang penting nih kalau camping tuh kita harus set up. Makanya kalau yang banyak-banyak kenapa camping harus bawa trailer? Yang nggak tahu aja yang nggak ngerti. Kita mah yang ngerti enak ya. Iya. Mau sampai kapanpun nggak pernah dilepas nih trailer nih. Mana? Ternyata dulu. Oh ini bukan Tobi. Lapar supir trailer. Udah makan ya? Awas, aduh kamu. Aku tahu kapasitas pedas kamu. Medlife overlap. Medlife. Tahu. Cheers. Tambora. Tambora. Nyari apa ini? Babi. Babi. Baru sekarang camping diserang babi nih. Tuh. Hitam. Lapar kayaknya dia. Tambora menyapa dunia. Ya, kalimat itu sangat sering kita dengar. Dan kali ini, biarlah kami yang menyapa Tambora untuk dunia. Teman-teman yang lain lagi pada daki ke atas. Ini sae. Kita dakinya pakai drone. Ini udah gak ada akhiran. Nanti footage-nya lihat deh, secakep ini. Keren. Foto kan? Kacau Tambora. Sunrise on the Rio Grande, fields of green and golden sand. Farmers with a steady hand, working on this hallowed land. Long days in dusty boots, driving tractors, planting roots. They're the ones who bring us food, keeping all our dreams in bloom. Gimana guys? Puncak gimana, Summit? The best di luar expectation biasanya.
Kita biasanya sudah tidak bohong di luar. Kacau. Ngomong kalau di videoin. Gimana Bu? Mantap guys. Bentar nih, hah? Hah, gimana? Tambora. Kece. Me and you, we're grateful for the bounty, for the field so wide and free. To the workers of this country, you're the backbone of the dream. Blue bonnets by the highway's edge, rows of crops and garden beds. Underneath the Texan sky, you can see the eagles fly, tending to the soil with care. They provide us more than fair. It's the spirit that we share in this land beyond compare. Lone Star flags, they stand and wave, honoring the lives they gave to the farmers in the fields. America's their yield, their silhouettes at evenings and tide, but knowing they transcend with every harvest they defend. The promise that they send to the workers of this country, you're the backbone of the dream. Mobilnya kudu 4 kali 2. Kita bisa ngomong 4 kali 4 dan 4 kali 2 naik. Dengan bantuan 4 kali 4. Ayo ada begini dompu. Kayaknya halus, harus ujian naon. Ya Kang, cobain dulu. Ini baru kopi. Mantap, kopi gajah. Perjalanan kami lanjutkan, yaitu kembali menuju pos keberangkatan pendakian. Jika diingat bagaimana perjuangan kami untuk bisa tiba di pos 5, tentu akan menjadi cerita baru dalam perjalanan turun. Benar saja, baru juga beberapa ratus meter, kami diberi kejutan oleh alam dengan perubahan cuaca yang cukup cepat. Tiba-tiba turun air hujan, bahkan drone kami masih mengudara. Cukup menegangkan, namun menghasilkan visual yang cukup epik. Alhamdulillah nih di hari ketiga pendakian Tambora kita akhirnya pulang dari pos 5. Alhamdulillah juga dikasih berkah nih hujan. Jadi kita variatif banget ya berangkatnya, kita berdebu, sekarang pulangnya kita dikasih hujan, mobil jadi bersih, jalanan juga jadi padat. Ya mudah-mudahan mempercepat perjalanan kita kembali ke pos-pos 1. Posisi sekarang kita dari pos 3 turun ke pos 2. Tanjakannya letter S double S, jadi kesini nanjak. Hujannya baru turun, jadi tanahnya belum sempat basah tadi. Itu Kang Eri si bangunan Sebeju ada kepater bahasanya ya. Kita evakuasi seperti biasa, pakai JK dibantu ditarik supaya traksinya dapat momentum ini.
Lagi coba ditarik sama aja kak. Tapi belakangnya ada Mulai bergerak ya, mulai bergerak. kelihatan sih warnanya dari terbang kan. Wah, makin dalam pak. Nah, bisa ya. Bareng. Coba lipat yuk. Kiki, maju dikit Ki, boleh Ki. Hujan tidak begitu lama turun. Nampaknya alam sekedar memberikan kami variasi suasana di Gunung Tambora. Dari panas berdebu, dingin kering berkabut, pagi cerah saat matahari terbit, hingga hujan deras yang mengguyur di perjalanan turun. Terima kasih Tambora telah memberikan kesan yang tidak akan terlupakan. Sungguh memberikan nuansa alam yang berbeda dari waktu pendakian hingga turun. Begitu memasuki area pos 2, berasa banget suasana rainforestnya. Membuka jendela sambil mengemudi adalah cara terbaik menikmatinya. Hingga tiba-tiba terjadi kejadian di luar ekspektasi kami. Bangun copot gitu aja. Bagus copot. Patah lagi. Wah. Patah. Sampai bawah lagi. Dari sini patah. Gila keren nih Crossmaster nih. Kapan lagi di bawah bangkok? Kapan lagi di bawah? Kapan lagi di bawah bangkok? Pasang. Bukan bangkok, beku. Di bawah kapan lagi di bawah beku? Nah, kapan lagi di bawah beku? Kapan lagi di bawah beku? Nggak capean si Bagu ya. Jadi ini akibat apa Kang? Akibat terlalu berat sih Bagu. Dan sudah lelah ya? Sudah lelah. Kilometer sudah tinggi. Gimana nih emang apa ini? Karat. Gimana Teh ya? Sudah lelah. Bagus ya. Ya, ini sangat amat di luar bayangan kami. Begu mengalami patah sasis. Kok bisa? Ya karena ini bukan kali pertama Begu naik turun gunung, keluar masuk hutan, dan berjalan ribuan kilometer. Ini namanya qadarullah. Mungkin Tambora mau memberikan cerita tambahan dalam pengalaman perjalanan kami. Tanpa panik, kami mengevakuasi bersama dengan tenang dan santai.
Jadi kita tuh udah lewat pos 2 terus menuju pos 1 ada sedikit insiden si Begu Ini lagi lama patah tadi ya. dia nyari-nyari lagi. Bisa kita lihat. Akhirnya terpaksa kita di sini untuk buka awning ke dapur Paling bahasa tukang las kita lepas. supaya kita juga Jadi si tidak Bapakku kehilangan cabut hati. amunisi tenaga ya. Dan sekarang udah menunjukkan pukul 5:30 WITA. Masak apa bang? Ini pasukan apa? Kok pastalah? Artinya komando pasukan tahan lapar. Tapi masak terus. Nice. Sadis. Kau tahu gue sih aku DP minyak. Iya. Banyak DP minyak. Om lu udah dapat sinyal kali ya? Jadi semua barang-barang Begu ini kita turunin dulu belakang karena ini tire hangernya juga tadi patah. Kita bisa lihat. Terus ini di jack, ini dipasang, ini kita harus ngelasin ini tadi patah nih. Ini trailernya umurnya udah 4 tahun dan udah kemana-mana nih. The best juga kita udah tembusin pos 5 Gunung Tambora lewat Piong. Ada beberapa KR yang melaju ke depan dulu untuk cari bantuan. Nah, ini masih nunggu bantuan nih. Kita lagi panggil tukang las untuk ngelasin si Begu. Terpaksa malam ini kita camping lagi di sini. Oh, jadi bawa evakuasi genset, sinlas. Kita sekarang mau ngelasi Begu nih. Ini tadi patah sama lasana copot nih, langsung kiri kanan. Ini namanya seni apa ini namanya nih? Seni tutup mata kedip-kedip. Orang tua usil banget. Niat lagi jadi. Oke, jadi ini sudah selesai emergency evakuasinya si Begu nih. Jadi emergency evakuasinya sudah dilas, terus dikasih siku-siku. Targetnya kita keluar dulu dari Gunung Tambora. Kita menuju ke Bima dulu untuk besok cari bongkar perbaikan yang lebih proper. Jam berapa sekarang? 9:30 baru selesai nih emergency evakuasi. Jadi kita langsung mau lanjut ke posko dan langsung ke Bima. Hai. Apa ini Zam? Kenapa kita? Tadi kan si Bogong itunya. Lo kempes banget ya? Jalannya kepotong. Habis itu udah menerin. Terus? Terus ini siap kita mau berangkat. Kan mau budget kerjaan aspal kita kan pulang. Oke. Nanti spill itu nanti lanjutin kerjaan yang lain. Bye. Alhamdulillah nih kita sudah balik. Assalamualaikum. Sudah sampai posko lagi waktu keberangkatan. Akhirnya berhasil exit dari Tambora nih. Nyampe ke posko jam 11:30. Dan ini Navaranya ada sedikit trouble, jadi kompresor dan lampu depan tidak menyala. Mana tadi bautnya ya?
Nih. Bukan. Coba langsungin situ. Lampu bagi kita setelah mati. Jadi kompak dulu mobil nih. Karena kita mau lanjut. Jadi Bagong dan Begu sama Bang Jiril sama Pak Dokter dia lanjut ke Bima. Kita mau lanjut ke Pototano karena harus nyebrang ke Lembar untuk ke Lombok, dan besok kita harus nyebrang dari Lembar ke Tanjung Wangi. Jadi akhirnya kita pulang duluan, dan teman-teman yang lanjut ke Bima. Tiketnya 1.200.000 ya Om Eropa ya? Betul Om. Dan ini kita sudah sampai di Pelabuhan Gilimas menuju langsung ke Tanjung Wangi, Banyuwangi, karena kita harus pulang duluan nih. Oke, see you next trip teman-teman.